Media sosial tengah diramaikan dengan video penganiayaan yang dialami oleh seorang pegawai toko roti di Jakarta Timur. Pegawai wanita tersebut mengalami luka di kepala selesai dilempari barang oleh anak bosnya. Korban sendiri kemudian melaporkan peristiwa ini ke polisi. Kasih Humas Polres Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, dari konfirmasi pada Minggu 15 Desember mengatakan, saat ini kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku GSH sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Artinya, penyidik menemukan unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor. Namun Lina belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut apakah GSH akan kembali diperiksa atau tidak. Adapun dalam narasi yang beredar, korban yang merupakan kasir berinisial DA menolak saat diminta untuk mengantarkan pesanan makanan online oleh pelaku ke kamar ibunya. Alasannya, hal tersebut bukan bagian pekerjaan korban. Selain itu, ia juga tengah mengerjakan tugas lain. Namun hal ini rupanya menyulut emosi pelaku yang kemudian melemparkan sejumlah benda pada korban, seperti kursi hingga mesin EDC. Puncaknya, saat korban hendak mengambil tas dan ponsel miliknya yang tertinggal, pelaku kembali mengamuk. Korban yang terdesak kemudian berlari ke arah dapur dan berdiam diri di sana. Rupanya, kemarahan pelaku belum usai. Ia kembali melempari korban menggunakan loyang yang kemudian membuat kepala D berdarah. Mengetahui korban mengalami luka, GSA kemudian kabur. Adapun peristiwa ini disebut terjadi pada 17 Oktober lalu di Cakung, Jakarta Timur. Selesai kejadian, D melaporkan GSA ke polisi namun dirinya tak kunjung mendapat kelanjutan atau kejelasan hingga 2 bulan. Awalnya tuh saya lagi kerja, terus dia datang, nggak tahu dari luar, terus tiba-tiba nggak lama kemudian dia beli GoFood gitu, mesen GoFood, terus dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya. Terus saya nolak. Setelah saya nolak-nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu. Makanya saya kayak gimana gitu. Terus akhirnya dia marah sama saya, dia mukul saya, dia ngelempar saya eh, pakai patung untuk di situ awalnya. Terus gak lama dia mukul saya pakai kursi sama edisi BCA. Terus eh, saya di situ udah sempat ditarik sama bos saya untuk keluar, katanya laporin aja polisi gitu kan. Tapi karena HP saya sama tas saya masih di dalam, saya akhirnya balik lagi buat ngambil tas sama HP saya. Terus pas saya lagi balik lagi, dia ngelemparin saya lagi pakai kursi segala macam lah. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven-oven gitu. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Saya cuma bisa diem, nggak bisa belum nggak bisa kabur. Terus akhirnya saya di situ dilemparin lagi. Terus endingnya saya dilempar pakai loyang gitu. Terus ujungnya mungkin kena kepala saya di sini terus berdarah. Udah akhirnya dia di situ, saya di situ belum enggak kalau saya tuh berdarah kepala, tapi saya udah megang gini. Terus mungkin dia juga udah ngeliat duluan kali ngalir ya darahnya, terus dia akhirnya kabur ke belakang. Mungkin baru saya bisa keluar dari toko. Terus setelah itu bos saya ngajak saya ke klinik, depan toko kan ada klinik. Karena saya dibawa ke situ. Itu selain di pelipis, lukanya di mana saja, Mbak? Kalau luka darah sih cuman di sini aja ya, tapi kalau memar-memar banyak kayak di tangan, di bagian kaki, paha segala macam. Banyak di pinggang. Mbak, itu setelah kejadian Mbak sudah melapor ke polisi atau bagaimana? Pas kejadian bener-bener baru banget kejadian, saya langsung pergi ke Polres. Awalnya saya ke Polres Cakung, tapi Polres Cakung suruh saya ke Jatinegara, nggak tahu kenapa. Tapi laporan diterima. Diterima. Terus hari itu juga saya disuruh visum. Saya diantar ke visum UGD. RS Polri. Iya, Barang bukti itu waktu laporan ada barang bukti yang Mbak serahkan ke pihak kepolisian, Mbak? ada barang buktinya baju. Hari itu langsung saya kasih bajunya.
baju yang ada darah. ceceran darah Mbak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.